Yap. Pasti kekurangan garam, Bu. Karena tadi tulisannya gini. Ibu kekurangan garam? Garam. Harus bisa ngebedain mana kekurangan garam, mana kekurangan honor ya, Bu. Ya? Oh, bayarannya kurang main nggak boleh. Kasih ibunya gini. Oke, sekarang kita jawab dulu pertanyaannya Baim. Ya. Bu, saya mau nolak. Mecin. Jadi MSG itu kan singkatan dari monosodium glutamat. Ya, Jadi micin. sebenarnya masih ada sodiumnya di dalam situ. Sehat Jadi dong kalau ada sodium. sehat dalam kembali lagi takaran kita satu hari itu hanya 1.500 sampai 2.300 miligram. Jadi kalau kita pakai takarannya sendok teh, satu sendok teh itu udah maksimal dalam sehari. Kalau orang-orang dengan penyakit tekanan darah tinggi, hipertensi atau penyakit ginjal, itu harus dikurangi lagi. Oke, jadi kita cuma 1 sendok teh takaran kita yang bisa Iya, ditambahkan. dalam satu hari. Kalau suka makan mie instan itu ada berapa garam di situ? Kalau mie instan tuh terakhir saya lihat 1.300 miligram per satu bungkus. Yang biasa, bukan yang jumbo ya. Udah 1 sendok teh dong? Iya. Lebih. Lebih atau Lebih belum micinnya. satu sendok teh, iya plus Tunggu, micinnya. tunggu. Berarti mie ayam saya bagus dong, sehat. Tunggu pakai apa aja ingredientsnya apa dulu? Bapak jangan promosi di sini enak aja. Jadi gini dulu. Garam itu kalau satu sendok teh itu kurang lebih 6 gram. Tapi sodiumnya hanya 40%. Nah, jadi makanya Bingung angkanya kan? kecil. Hah? Angkanya makanya kecil, 1.500 sampai 2.300. Oke. 1,5 sampai 2 gram. Dok harga pasnya aja deh dok, jangan pakai mahal-mahal keder dok. Kalau garam sama MSG itu sebenarnya lebih bahayaan yang mana, Dok? MSG lah ya. Tergantung sih sebenarnya kalau garam konsumsinya tinggi dalam waktu yang lama juga akhirnya bahaya juga. Kalau MSG itu efeknya lebih langsung sebenarnya. Karena dia itu adalah neurotoksin. Dalam artian dia merusak sel saraf. Neuro itu saraf, toksin itu racun. Jadi racun untuk saraf kita ketika kita konsumsinya berlebih. Ya. Biasanya kan orang kurang sedap kalau nggak pakai. Jadi pakainya banyak gitu. Berlebih, Akhirnya MSG sel itu- sarafnya mati. Sel sarafnya bisa mati. Iya dong. Dokter Kan- kerjain nakut-nakutin ya. Nah kalau udah mati kan otomatis dia akan loadingnya lama tuh. Jadi bukan blow on sih sebenarnya, cuma dia loadingnya aja. loading lama ya, Loadingnya dong. lama. Oke. Nanti kita akan bahas lagi masalah Mbak Milo ya. Ini belum terkuak loh sehat atau enggak loh. Ini belum dijawab loh. Oh iya. Kita akan bermain yes or no dulu. Siap, kita akan bermain yes or no. Nanti ibu-ibu semua di sini jawab. Baim dan juga Ayu silakan jawab. Kita juga jawab. Kita juga jawab. Silakan. Dokter, nanti ya klarifikasi ya, betul atau tidak jawaban kita. Jawab. Soal pertama, diet garam baik untuk tubuh, yes or no? Diet garam baik untuk tubuh. Yes. Ih, Oke. anak kecilnya no sendiri loh. Karena dia nggak ngerti garam. Dia ngerti cuma makan aja. Oke, yang kedua, garam kristal lebih baik dari garam laut. No. Garam kristal. Kayak gimana? Ibu jangan ngikut-ngikut saya. Ya. Dino semua. Emang saya tanya Emang apa nggak beda? bisa. Beda, tahu nggak beda? Iya, garam kristal apa? Main pingpong yuk nih. Tuh. Tapi garam laut tuh asli loh. Oke, oke. Aslinya asli. Iya benar. Gak apa-apa, bebas. Aduh, Bebas buah ya. yes lagi. Tapi kalau gula batu lebih sehat. Oke, sebelum itu lanjut lagi MSG bikin bodoh itu Mitos atau MSG bikin bodoh? Apakah itu mitos? yes or no? No. 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 Jadi MSG bikin bodoh? Iya. Iya. No sih, Iya. kalau menurut aku. Mitos itu berarti itu MSG itu bohong atau enggak? Kita jadi kayak nih gara-gara pertanyaannya. MSG bikin bodoh Nah, ya ini atau enggak? MSG bikin bodoh itu Yes. mitos. Mitos. Yes or no? Itu bohongan. Bohongan. Ya, maksudnya. enggak, Berarti gitu. no. No. Kalau no berarti kita percaya MSG bikin percaya. bodoh. Iya. Oke. Ini kebanyakan MSG. Loadingnya lama. Garam laut versus garam dapur. Oh, itu pertanyaan. Oke, nanti kita akan bermain pembahasannya nanti ya pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi. Terus. Oh belum? Terus. Ini begini. Oh udah cukup. Bagus. Hari ini kebukti MSG bikin bodoh. Itu tulisannya jawab yuk, nggak ada muter. Iya. Sebentar, MSG ternyata bikin rabun juga ya, Bu. Oke,
kelebihan ya. Aduh ya ampun. Udah kamera Jimmy Jeep udah gini lagi sih. Ini balik lagi. Kerjain orang lu. Iya. Mana berat tuh Jimmy Jeep. Oke dok, silakan dijawab Yang pertama dok, Yang pertama, diet garam baik untuk tubuh, yes or no? yes. Diet dalam artian mengurangi, baik. Kalau menghilangkan kayak diet mayo. Siapa di sini pernah diet mayo? Pernah nggak? Aku diet mayo enggak, clean eating doang. Aku pernah, nggak tahan. Sebenarnya Aku kalau diet pernah. mayo itu malah aslinya nggak ada tuh tulisan avoid apa maksudnya kayak nggak boleh ada Nggak boleh gula, pakai. nggak boleh ada garam, nggak boleh ada minyak, itu nggak ada. Jadi sebenarnya kalau mayo, the real mayo diet, balance diet dia. Jadi segala macam boleh tetapi ada dosisnya gitu. Jadi kurangi asupan garam, kurangi asupan gula, kurangi asupan lemaknya terutama yang lemak jenuh gitu. Jadi ada kategorinya, nggak plain, no. Kan kalau di sini mayo kan plain, nggak ada rasanya. Pesawat lah ya. Oke, berarti yes jawabannya ya. Yes. Yang jawab yes berarti betul. Yang kedua, garam kristal lebih baik dari garam laut. Tadi sih gue no. Tadi Oh, gue iya. Oh yes. Garam kristal dalam artiannya kenapa? Soalnya aku tuh mikirnya gini kan, kalau gula aja ibaratnya yang Garam bagus kristal tuh apaan? gula batu daripada gula pasir. Tapi kalau misalnya garam kristal juga nggak tahu sih, sebenarnya cuma ke situ aja mikirnya. Tapi garam laut tuh harusnya lebih asli ya kalau dari lautnya ya. betul. Tapi kita juga kalau jadi kita ngomongnya garam laut banding Kristal. Garam kristalnya apa sih Iya, sebenarnya? Aku iya, nggak tahu iya. garam kristalnya apa. Anggaplah itu garam laut. Anggaplah itu garam laut. Oh, garam kristal. Apakah garam laut lebih baik dari garam meja? Yes. Oh. Jadi garam kristal tuh garam laut. Anggaplah begitu. Misalnya karena banyak Ini jenis garam, garam kristal sebenarnya. lebih baik dari garam laut dok. Oh salah dong berarti ya. Garam kristal, kalau dokter dengar kata garam sebentar, dokternya sendiri kader garam kristal tuh apa? Iya. Kalau garam meja deh, kita bandingin sama garam dapur yang biasa ibu beli di pasar tuh. Kalau garam meja yang benar-benar putih banget, apa kecil banget, nah itu kita bilangnya garam meja sebenarnya dibandingkan dengan garam laut yang masih kadang-kadang warnanya buluk kan, Ya, abu-abu. basah, Nah, yang basah. abu-abu yang buluk ini lebih baik sebenarnya daripada yang sudah dihaluskan yang udah putih. di-proses. Karena Sama apa? seperti gula berarti Iya. dok. Sama, Gula yang sama coklat betul. lebih. Karena prosesingnya lebih panjang. Terus udah gitu nutriensnya, mineralnya cuma ada 2 macam. 3 lah kalau ada yodiumnya. Kalau yang di garam meja. Tapi kalau di garam laut banyak, masih ada kalsiumnya, masih ada potasiumnya, Oh maksudnya masih ada magnesiumnya. kandungan-kandungannya yang lain. Betul. Berarti betul jawabannya no. Garam laut berarti jauh lebih baik dong. Betul. Baik. Oke. MSG bikin bodoh itu mitos, yes or no? No. Mitos. Berarti No. MSG nggak bikin bodoh. Tadi kan udah dibilang, Iya nggak sih. bikin bodoh sebenarnya. Ah, ini Cuma tadi baru loadingnya. Jadi bukan bodoh, loadingnya lama. Iya. Loadingnya lama. Karena dia butuh processingnya lebih lama. Ibaratnya kalau kita jembatan yang menghubungkan informasi satu dengan yang lain sudah diputus, lewat mana? Muter kan? Tapi bukan berarti dia nggak bisa ketemu jawabannya, dia bisa ketemu Lebih jawabannya, tapi lemot ya lama. berarti ya. Makanya kenapa kalau ibu-ibu ngerasa ini anak zaman sekarang susah banget sih dibilangin, apa jangan-jangan gara-gara kebanyakan snack MSG? Bisa jadi. Bisa jadi. Berarti salah orang tuanya juga, bukan salah anaknya juga. Nah, Duit buat jajannya dari mana? Ya, ibu-ibu jangan gembira dulu, gara-gara ibu juga. Oke. Dok, tapi gini, masalahnya kan kadang-kadang kalau misalkan kita ngomong soal garam meja dan garam laut gitu ya, kan garam laut itu relatif harganya tuh mahal. Enggak juga ya? Enggak kok. Lebih mahal, lebih murah? Indonesia kan Lebih Malah lebih murah. murah. Aku kan beli mahal banget yang ada Lebih di kios. murah bu, apalagi ibu kalau nyerok sendiri di laut ya. Ambil sendiri di laut nih lebih murah. Lebih murah ya? lebih murah biasanya. Kok saya mahal banget bu tuh yang saya beli di toko tuh? Impor. Oh yang import yang Lagi bahaya situ ya. Saya cuma mau pamer kalau saya pakai garam import. Sombong. Enggak, berarti harusnya kalau garam laut dari Indonesia tuh murah. Karena kita kan juga negara kepulauan. Kepulauan. Banyak Maritim, laut. maritim. Iya. Oke, kalau begitu silakan kita Kita akan ke kesana. kitchen set. Ini adalah bahan-bahan yang suka dipakai untuk memasak. Jadi ini ada apa aja sih nih dok? Ini keju, ini mentega, ini margarin. Ini garam meja, ini garam kristal ceritanya. Oh, ini garam bukan ya, kristal. garam laut. Mentega sama margarin apa bedanya, Dok? Mentega itu berasal dari hewani, kalau margarin berasal dari tanaman. Nabati Jadi biasanya vegetable, ya nabati.
gitu. Nah, di sini cuma mau menunjukkan aja sebenarnya kalau kita masak, kita udah pakai butter, kita udah nggak perlu tambah garam lagi. Kayak misalnya keju, kita pakai keju. Misalnya bikin lasagna, bikin pizza, kita udah nggak perlu lagi sebenarnya tambah garam. Karena apa? Di sini kan kita takaran satu hari ya kita ngomong itu satu gini. Jadi 1 sendok teh, bener-bener cuma segini, peres. Peres itu maksudnya jangan sampai ujung ya, di segini, Gitu iya. ya? Itu sehari. Nah ini cuma 1 cube gini, 1 cube gini udah segini. Oke. Oke. Jadi udah di ujung. Tapi berarti kita makan 1 cube gini itu aman untuk takaran per hari masih aman. Masih aman kalau kita ngitungnya hanya makan butter. Kadang-kadang kan enggak, masih ada tambahan cheese lagi. Kan Ya, butter ya, ya. sama cheese sama begini kan enggak gabung nih biasanya satu resep. Iya. Iya. Terus belum lagi kalau misalnya ditambah daging asap, Iya. ditambah acarnya pickles, ditambah lagi nanti ada keripiknya gitu kan. Ya, lebih lewat pasti. Ada kenapa sih Pak Bapak adu-adu mulu dari kemarin kayak Tapi digebukin? kalau pakai garam ini sama Iya. garam ini takarannya beda nggak sih? Kalau ini kan berarti cuma segitu tuh, satu ini. Kalau yang ini Sama. juga asli. Oh, sama segitu Sama juga. sebenarnya, cuma bedanya nanti di sini mineralnya jauh lebih banyak daripada yang di sini. Oh, Coba deh dicoba aja mana yang lebih Aduh, asin. yang nggak enak kasih saya. Kalau ini sama. Iya. Kok Kalau yang gini ini ya? butter. Nah, kalau butter kebetulan tadi sama tim disiapkan yang unsalted. Jadi kalau yang tadi kan segini, paling yang ini masih ada tapi cuma sedikit, paling cuma segini gitu. Jadi nggak kelihatan kan? Oke. Oke. Jadi kalau misalnya mau tambah garam, pakainya yang unsalted butter. Unsalted pun juga masih ada sebenarnya. masih ada, betul. Kalau ini? Nah, kalau ini biasanya lebih tinggi, bisa jadi segini. Nih, hampir sama seperti cheese tapi lebih sedikit lah. Tapi harus biasanya sekitar segini ya, Dok, 100. ya? Ada takarannya sekitar 30 gram. Sekitar 30 gram. 30 gram. Iya, Agak iya, ribet iya, ya gitu. ternyata ya. Iya. Nah, makanya untuk gampangnya kita makannya yang sesuai dengan kodrat alam aja. Nggak usah yang Sayur-sayur, iya, sayur sehat-sehat Maaf ya. dok, dokter ngomong sesuai dengan kodrat alam dia bingung dok. Maksudnya ini alam mana nih? Kalau alam goib kan dia makannya menyan, roti. gitu ya. Gua alam badukun sih sebenarnya Nah, itu penyanyi dia. dangdut. Bapak gimana udah mudeng nggak? Ini kayaknya dari semuanya saya ngeliat bapak yang paling lola. Bukan masalah Lola, gue jadi akhirnya bingung. Ini mau makan apa kita? Gula salah, garam Kan tadi salah. udah dibilang segala sesuatu Semuanya yang emang halal. sesuai harus kadar. Atau makanlah bakminya. Iya dong. Yang butter saya unsalted loh. Tapi tunggu sebentar, bakminya masih pakai kecap nggak? Iya. Hah? Masih pakai kecap? nggak? Masih. Nah, kecap ada garamnya nggak? Ada garam dan ada penguat rasa. Jangan MSG. yang jelek-jelek dong. Oke yaudah bapak gimana nih? Kita udah beneran iklan belum sekarang pak? Iklan beneran, dia Beneran matanya ya udah mulai sekarang ya? rabun, tetap di basa-basi. Pemirsa harus tahu, ternyata tak banyak orang yang tahu loh kalau garam bisa bikin kulit makin cantik dan mempesona. Yang pertama adalah sebagai scrub wajah. Caranya campurkan garam dan facial oil, kemudian oleskan ke wajah, pijat perlahan, dan diamkan selama 10 menit lalu bilas. Ini berguna untuk mengangkat sel kulit mati dan menyamarkan kerutan. Yang kedua, garam katanya bisa menghilangkan jerawat. Caranya larutkan garam dengan air hangat, setelah itu oleskan larutan garam ke area wajah yang berjerawat dengan kapas. Tunggu 1 menit lalu cuci hingga bersih. Simple dan murah meriah kan? Silahkan dicoba ya pemirsa.